Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hasil yang sangat apa ya, mengagetkan sekaligus memalukan kalau menurut gua. Ringan amatiran ini derby Manchester City menghadapi Manchester United. Review dari pertandingannya ya. Formasi Manchester United ini cukup mengejutkan karena tanpa Cristiano Ronaldo, yang tidak disinggung sama sekali di konferensi persnya Ralf Rangnick ya, ringan amatiran ala gua kalau nggak salah demikian. Jadi ini menurut gua sih cukup mengejutkan ya. Elanga main starter, begitu juga dengan Paul Pogba bermain dari menit awal. Aaron Wan-Bissaka yang dipilih di sisi kanan sesuai dengan yang gue perkirakan, namun Alex Telles yang dipilih di kiri, bukan Luke Shaw. Manchester City kalau gua ngelihat ini tampil dengan formasi terkuatnya juga ya. Jack Grealish main, Rodri, Kevin De Bruyne, Ederson, Laporte berduet dengan John Stones di belakang. Di awal-awal main nampak Bruno Fernandes ini lebih ke depan sebagai false nine. Pogba juga lebih ke depan ya. Menit keempat melalui serangan dari daerah kanan, Kevin De Bruyne ini berhasil mencetak gol melalui tendangan pertama untuk Manchester City. Dan ini langsung merubah kedudukannya 1-0, bola bersarang di gawangnya David De Gea. 10 menit bermain justru Manchester United yang pegang kendali dan possession dan nampak lebih tajam dalam menyerang, dengan beberapa kali masuk ke sepertiga akhir Manchester City. Manchester United juga tampil lebih agresif dalam melakukan pressing. Di 15 menit awal, selain controlling the game ya, mengontrol pertandingan, pertahanan Manchester United juga tampak lebih solid, terutama di lini tengah dengan transisi yang cepat dari posisi pegang possession ke posisi bertahan. Tepat setelah 15 menit, gantian Manchester City yang pegang possession dengan beberapa kali mendapatkan momentum. Namun di menit ke-22 melalui skema serangan balik, bola jatuh ke Paul Pogba yang memberikan assist yang menurut gue cukup manis kepada seorang Jadon Sancho yang melakukan penetrasi dengan dribbling juga ya. Dan diakhiri dengan placing ke kiri gawang Ederson 1-1. Gol yang menurut gue juga cukup cantik dari golnya itu sendiri dan juga prosesnya. Namun di menit ke-28 Kevin De Bruyne membuat City unggul 2-1 dari serangan individu Phil Foden yang tendangannya berhasil diblok David De Gea, tapi jatuh di Grealish, diblok Maguire, tapi jatuh lagi ke Kevin De Bruyne dan gol. Setelahnya kendali permainan dan possession benar-benar dipegang oleh Manchester City dengan beberapa kali percobaan penetrasi ke kotak penalti Manchester United untuk menciptakan momentum. Manchester United sendiri lebih banyak melakukan pressing, utamanya di lini tengah, untuk memutus serangan dari Manchester City dengan sesekali melakukan counter. Sempat ada peluang di menit ke-40 dari Jadon Sancho melalui skema yang menurut gue cukup bagus, tapi sayang tendangannya masih melambung. Babak pertama selesai 2-1. Manchester United menurut gue bermain bagus di 15 menit awal, tapi setelahnya kontrol dari pertandingan ini dipegang oleh Manchester City. Gol awal Manchester City di bawah menit 5 ya, belum sampai 5 menit sudah mampu unggul duluan. Ini menurut gue cukup disayangkan. Terutama itu adalah serangan dan tendangan pertama dari Manchester City ke Manchester United ini menunjukkan konsentrasi di lini belakang lagi-lagi kambuh ya di menit-menit krusial. Ya itu tadi, tidak memiliki daya ya nggak siap ya, pemain belakang tampak tidak siap dengan serangan Manchester City. Sempat memberikan perlawanan di 15 menit awal, bahkan mampu bikin gol 1-1, tapi setelahnya kualitas kolektif dari Manchester City ini menurut gue yang jadi pembeda. Posisi Paul Pogba ini catatan gue ya, ini di posisi rata-rata di babak pertama. Bisa lihat untuk Paul Pogba di match ini lebih condong ke depan, justru kalau menurut gue terlihat lebih efektif. Kenapa? Karena dia tidak perlu terlalu aktif dalam melakukan transisi ke bertahan, tapi juga bisa menjadi penyambung lini depan dengan kemampuan keeping the ball-nya dan juga umpan yang cukup baik. Namun masalahnya ada di lini depan. Manchester United lebih ke sayap ya, dengan lebih mengandalkan Jadon Sancho, yang dimana kedua sayap ini kalau menurut gue, terutama Jadon Sancho ya, track ball-nya tuh tidak bagus di pertandingan tadi. Jadi tadi dilihat dari tayangan ulang di gol kedua kalau tidak salah itu Jadon Sancho
dia tidak turun sampai ke bawah ya, dia hanya sampai di ujung kotak penalti dan menjadi saksi dari gol kedua Manchester City. Dan menurut gue 2 gol Manchester City oleh Kevin De Bruyne ini memperlihatkan organisasi lini belakang dan juga lini tengah dari Manchester United ini cukup buruk dalam momentum tersebut ya. Di babak kedua, 15 menit awal Manchester City langsung tancap gas, pegang kendali dan langsung main menyerang memaksa Manchester United untuk bertahan dengan sesekali dapat momentum serangan balik. Counter attack Manchester United sampai menit ke-60-an ini belum ada yang berbahaya sama sekali. Jadi kurang lebih 15 menit bermain ini betul-betul diacak-acak kalau menurut gue oleh Manchester City ya. Dan ketika ingin melakukan serangan balik juga selalu mentok di sepertiga akhir karena penetrasi yang gagal atau end passing yang jelek. Perbandingan shot sampai dengan menit ke-60 atau 15 menit awal babak kedua ini adalah 6-0 ya. Di menit ke-65 Rashford dan Lingard masuk, Pogba dan Elanga keluar. Tapi justru di menit ke-67 dari skema corner, bola dari Kevin De Bruyne ke Riyad Mahrez dan tendangan first time-nya cukup cantik merubah kedudukan menjadi 3-1. Sekali lagi gol ini memperlihatkan buruknya organisasi pertahanan Manchester United di pertandingan ini untuk bola mati. Mahrez tidak ada yang mengawal sama sekali. Kevin De Bruyne juga dengan tepat ya dan jitu memberikan bola ke Riyad Mahrez dan finishingnya sangat berkelas menurut gue dengan power yang pas, placing juga yang oke. 3-1 untuk Manchester City. Gol ketiga ini menurut gue menjatuhkan mental pemain Manchester United dan menaikkan percaya diri dari pemain City yang memainkan bola lebih cair, lebih fluid dalam mengalirkan itu tadi bola ya, dan memegang possession dan juga mengontrol pertandingan. Sementara pemain Manchester United tampak semakin lepas dalam tanda kutip dalam melakukan pressing, tidak seketat di 15 menit awal atau bahkan di babak pertama. Sangat kendor dalam melakukan pressing dan ini memudahkan pemain Manchester City lagi-lagi untuk mengontrol pertandingan, bahkan itu tadi ya menciptakan beberapa momentum yang sangat berbahaya bagi Manchester City. Ada peluang volley Cancelo di menit ke-80 ya. Lagi-lagi ini menurut gue memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan Manchester United. Dan setelah beberapa kali usaha, akhirnya di menit ke-92 Mahrez mampu mencetak gol membuat kedudukan menjadi 4-1. Dan pertandingan ini selesai 4-1, kalah telak. Buat gue ini sama memalukannya dengan kalah 0-5 melawan Liverpool di kandang sendiri ya. Strategi Ralf Rangnick menurut gue jadi tanda tanya besar, terutama di babak kedua di mana terlihat Manchester City lebih leluasa bergerak masuk, lebih menguasai lini tengah, sementara Manchester United justru kesulitan untuk bisa memenangkan di lini tengah, apalagi melakukan penetrasi ke Manchester City, nyaris tanpa momentum sama sekali. Memang bukan cuma Ralf Rangnick ya, pemain pun juga demikian, tampak sekali bisa secara berjamaah bermain buruk, bermain down, terutama setelah ketinggalan 3-1, dan mungkin 10 atau 15 menit awal di babak kedua pun juga demikian. Jadi menurut gua ini seperti kayak kombinasi yang luar biasa ya, antara itu tadi ya strategi yang gua pertanyakan dan juga penampilan pemain di atas lapangan sendiri. Betul-betul memalukan sih kalau menurut gua ya penampilan dari para pemain. Pep Guardiola menurut gua ini rekan amatiran ala gue ya, lebih cerdik terutama dengan perubahan di babak kedua. Manchester City bermain lebih agresif di tengah, sektor sayap juga lebih tajam, Cancelo didorong lebih ke depan, dan Mahrez juga terlihat lebih berbahaya di babak kedua ini. Manchester United betul-betul diacak-acak lah oleh Manchester City. Manchester City terlihat sangat superior di babak kedua. Ini juga menurut gua memperlihatkan bagaimana pergantian manajer tidak serta-merta membawa perubahan yang instan ya. Semua butuh proses. Ralf Rangnick berusaha untuk merubah taktik dari match-match sebelumnya, tapi tidak berhasil kalau menurut gua dengan amatiran ya. Bruno yang didorong ke depan justru mengurangi daya di lini tengah. Fred betul-betul terlihat bekerja dengan Scott McTominay ya. Hanya 2 pemain ini saja yang bekerja di lini tengah, dan ini tidak cukup untuk mengimbangi kualitas dan juga agresivitas dan juga kekompakan kolektif secara kolektif pemain-pemain tengah Manchester City. Ketika Bruno Fernandes ditempatkan di tengah, dia cukup rajin untuk turun ke bawah untuk membantu ya kan. Tapi setelah dia dipasang di depan, tentu saja terbatas ya kemampuan untuk Bruno Fernandes untuk turun ke bawah.
Dan ini diperburuk oleh pemain-pemain sayap Manchester United macam kayak Jadon Sancho, Elanga maupun setelahnya Lingard dan juga Marcus Rashford dalam melakukan track the ball, artinya turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ini tidak cukup baik dilakukan oleh pemain-pemain tersebut. Ini ringan amatiran ala gua. Tapi ya itu tadi ya, di samping itu juga kedalaman squad yang menurut gue dangkal juga jadi penyebab ya. Ralf Rangnick tidak punya banyak pilihan terutama di sektor tengah dan sektor depan ketika ya para pemainnya macet ya. Dari hasil ini juga terlihat gap yang nyata antara Manchester City dan juga Manchester United, bukan hanya di papan klasemen tapi juga di atas lapangan. Gap dari segala aspek di dalam klub sepak bola, yang mulai dari pengelolaan, support, dan juga eksekusi yang tepat, yang muaranya menghasilkan perbedaan permainan di atas lapangan. Ini menurut gue. Dan dengan hasil ini peluang Manchester United menurut gue sudah selesai ya untuk menggapai 4 besar. Arsenal di pertandingan sebelumnya mampu menang 2-3 menghadapi Watford. Watford ini adalah tim yang kita tidak bisa menang atau kita tidak bisa kalahkan di musim ini, baik itu secara kandang maupun tandang. Dan tentu saja dengan hasil ini membuat jarak di klasemen ini ya itu tadi, kita kehilangan posisi 4 dan ada potensi besar sekali akan jarak ini akan melebar dengan Arsenal. Yang menurut gua ya, dengan berat hati gua mengatakan ya hanya keajaiban, bahkan keajaiban yang sangat-sangat besar yang bisa membuat Manchester United ini finish di 4 besar. Karena menurut gue secara teori kita sudah selesai ya perburuan untuk 4 besar ini. Betul-betul itu tadi hanya keajaiban karena praktis sekarang ini Arsenal dengan 3 pertandingan di tangan sudah unggul 1 poin. Coba bayangin. Jadi kalau mereka sapu bersih kita ada 10 poin di atas kita, dan menurut gue ini ya sudah untuk menghadapkan Arsenal ya, let's say untuk tergelincir di 4 pertandingan bahkan, ini kan sesuatu yang apa ya, kita terlalu banyak lah untuk mengambil. Menurut gue sudah dilupakan 4 besar ini. Tinggal harapan gue sekarang di Liga Champions juga harus realistis ya. Gap kita yang seperti ini dibandingkan dengan tim-tim lain yang lebih superior di Eropa tentu saja besar juga gapnya tersebut ya. Penampilan, kualitas permainan di atas lapangan terutama. Sekarang tinggal bagaimana Ralf Rangnick ini bisa memetakan kalau menurut gue sektor-sektor mana saja, bukan hanya pemain ya, tapi juga secara umum, secara garis besar klub mana-mana saja yang harus diperbaiki. Salah satunya tentu saja penunjukan manajer yang menurut gue sekarang jadi semakin terlihat penting. Karena apa? Dengan ditunjuk lebih awal, paling tidak sang manajer diharapkan sudah bisa memberikan semacam kerangka dasar banget bagi tim seperti apa untuk musim depan. Pemain-pemain mana saja yang harus dibuang katakanlah, sektor-sektor mana saja yang harus diperkuat. Itu dari sisi tim di atas lapangan, tapi tim di luar lapangan, pengelolaan seperti apa yang harus dilakukan oleh Manchester United, baik itu secara manajemen dan juga secara akademi, paling tidak demikian. Karena menurut gue ya kita harus realistis, gue juga harus realistis dan objektif dalam mengharap di posisi mana Manchester United ini akan finish di musim ini. Bahkan sekarang kalau secara realitanya, bahkan untuk posisi 5 pun juga sekarang ini sudah agak berat, karena Tottenham dengan 3 pertandingan di tangan, kalau mereka sapu bersih pun juga akan menyingkirkan kita dari posisi 5. Ya inilah kenyataan musim ini, tengah musim yang menurut gua akan sangat berat bagi tim itu sendiri dan juga bagi fans ya. Tapi ya inilah sepak bola. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Ya, ini hasil yang berat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.